Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya M. Wahyu Prawindu NIM 522330013 dari Teknik Elektro B Stambuk 2022 akan mempresentasikan hasil laporan proyek saya dengan judul Optimasi Ekonomi Low Dispatch LED menggunakan Particle Swipe Automation atau PSO untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu optimasi dalam sistem tenaga listrik. Adapun latar belakang dari proyek ini yaitu yang pertama, sistem tenaga listrik membutuhkan pembagian daya yang efisien untuk menekan biaya operasi. Kedua, sistem pembangkit memiliki karakteristik biaya yang berbeda sehingga diperlukan perhitungan yang tepat. Ketiga, kondisi ini menimbulkan permasalahan ekonomi low dispatch atau LED yaitu penentuan output daya paling ekonomis dengan tetap memenuhi batasan teknis sistem. Mengapa metode optimasi sangat dibutuhkan? Yang pertama, fungsi biaya pembangkit bersifat nonlinear dan dapat menjadi non-convex sehingga sulit diselesaikan dengan metode klasik. Kedua, pendekatan deterministik seperti lambda iteration mudah terjebak pada lokal optimum. Ketiga, variasi beban mengharuskan adanya metode yang adaptif dan cepat menemukan solusi terbaik. Keempat, particle sweep optimizer atau PSO menawarkan pencarian global yang efisien, sederhana, cocok untuk permasalahan seperti masalah LED. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, membentuk model ekonomi low dispatch atau LED. Kedua, menerapkan particle sweep optimization PSO untuk mencari pembagian daya yang paling ekonomis. Ketiga, membandingkan hasil optimasi dengan kondisi awal atau baseline untuk melihat efektivitas metode. Keempat, menampilkan kurva konvergensi sehingga sebagai bukti performa algoritma. Keempat, memberikan interpretasi apakah solusi yang diperoleh sudah sangat optimal. Hmm. Adapun formulasi masalah yaitu yang pertama data sistem. Data sistem yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang dimana unit terdapat ada tiga unit yaitu Q1, generator satu, generator 2, dan generator 3. Adapun nilai A yaitu 561,0, nilai A pada G2 yaitu 78,0, dan nilai A pada G3 310,0. Selanjutnya ada nilai B, nilai C, nilai P min, dan P max. Beban sistem yang digunakan yaitu 700 megawatt. Nah, objective function yaitu fungsi biaya pembangkit ke I, rumusnya dapat dilihat pada di bawah ini. Tujuan optimasi juga rumusnya dapat dilihat pada eh, slide PPT di bawah ini. Constraint power balance-nya, rumusnya yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 700 MP. Dan batas daya setiap generator yaitu PI min, PI, PI, dan max. Adapun diagram sistem yaitu generator satu, generator 2, dan generator 3 dan dapat dilihat pada gambar. Keterangannya yaitu tiga unit pembangkit menyediakan total daya untuk memenuhi beban 700 mW. Kedua, setiap generator memiliki batas daya dan karakteristik yang berbeda. Ketiga, optimasi diperlukan untuk melihat optimum daya yang paling ekonomis. Alasan pemilihan metode optimasi yang pertama yaitu alasan memilih PSO. Yang pertama, mampu menangani fungsi objektif yang nonlinear dan non-convex seperti LED. Kedua, tidak membutuhkan perhitungan turunan sehingga lebih fleksibel untuk berbagai model sistem tenaga. Ketiga, memiliki kecepatan konvergensi tinggi. Keempat, struktur algoritma yang sederhana dan jumlah parameter sedikit sehingga mudah diimplementasikan di MATLAB maupun Python. Uraian singkat algoritma PSO sendiri yaitu PSO bekerja dengan membentuk populasi solusi yang disebut partikel. Kedua, setiap partikel memiliki posisi atau solusi LED dan kecepatan arah perbaikan solusi. Ketiga, partikel memperbarui diri berdasarkan A, P base, yaitu posisi terbaik yang pernah ditemukan pada partikel. Yang B yaitu G base, posisi terbaik dari seluruh populasi. Keempat, proses pembaruan dilakukan hingga mencapai iterasi maksimum atau konvergensi. Adapun parameter utama dari PSO yaitu PSO merupakan heuristik yaitu update kecepatan partikel, kedua update posisi partikel, ketiga makna partikel yaitu W sendiri yaitu inersia, W mengontrol keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi. C1 yaitu kognitif kecenderungan mengikuti P-base, C2 sosial koefisien yaitu kecenderungan mengikuti G-base, R1 dan R2 yaitu angka acak dalam rentang 0 sampai 1. Parameter PSO yang digunakan yaitu yang pertama ada jumlah partikel dengan nilai 30, fungsinya itu banyaknya solusi dalam polusi.
Kedua yaitu iterasi maksimum dengan nilai 100 yang berfungsi sebagai batas pengulangan algoritma. W-nya dengan nilai 0,7 sebagai fungsi menjaga kestabilan pergerakan partikel. C1-nya yaitu 1,5 yang berfungsi sebagai dorongan mengikuti P-base. C2 dengan nilai 1,5 yang berfungsi sebagai dorongan yaitu yang mengikuti G-base. Adapun flowchart dari PSO sendiri yaitu dimulai dari start, selanjutnya ada inisialisasi posisi dan kecepatan partikel, ketiga hitung fitness atau biaya LED, ke berikutnya yaitu tentukan P base untuk tiap partikel, berikutnya itu tentukan G base, selanjutnya itu perbarui posisi partikel, selanjutnya yaitu cek batas P-man, eh, lebih besar daripada PI, lebih kecil daripada PI dan lebih kecil daripada P-max. Berikutnya, apakah iterasi selesai? Implementasi pada program, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman menggunakan MATLAB. Kedua, metode optimasi yang digunakan yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. Ketiga, input yang ada data pembangkit AI, BI, CI, PMI, Tmax. B, beban sistem PD yaitu sama dengan 700 evo. Keempat, output utamanya yaitu yang ada yang optimal tiap unit P1, P2, dan P3. B, biaya total pembangkitan. C, kurva konvergensi. Adapun potongan kode inti dapat dilihat pada layar, yang dimana potongan kode inti PSO ini yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi low dispatch atau LED mulai dari inisialisasi partikel, pembaruan kecepatan dan posisi, hingga perhitungan biaya dan pemutakhiran solusi terbaik pada GBase. Simulasi pada MATLAB dapat saya tampilkan pada layar. Berikut adalah hasil simulasi implementasi program pada MATLAB menggunakan particle swarm optimization yang yang akan dirankan, yang dimana sudah mendapatkan hasil pada common window, dan iterasi yang digunakan sebanyak 100 iterasi, dengan iterasi ke 100-nya mendapatkan biaya terbaik sebesar 6.834,0241194. Dan hasil optimasi PSO-nya sendiri yaitu P1 sama dengan 313 eh, 313,3064 MW, P2-nya 104,435 MW, P3-nya 282,251 MW. Total daya PSO-nya yaitu sama dengan 700 megawatt. Total biaya PSO-nya setelah dioptimasi yaitu 683,402,4194. Sedangkan baseline yang tanpa optimasi yaitu P1 base-nya sama dengan 336,8421 MW. P2-nya yaitu 121,0526 MW. P3 base-nya yaitu 242,1053 MW. Total daya baseline-nya sama dengan 700 megawatt dan total biaya baseline-nya itu 839,299169. Adapun penghematan biayanya yaitu antara baseline dan PSO yaitu sebesar 5,274,975. Adapun hasil kurva konvergensinya dapat dilihat pada layar. Kurva konvergensinya sudah dapat dihasilkan melalui implementasi program. Selanjutnya, adapun perbandingan daya tiap unit antara baseline dan VSO, ada G1, G2, dan G3. Selanjutnya ada perbandingan biaya total antara baseline dan PSO, yang dimana ada baseline dan juga PSO. Selanjutnya saya akan menganalisis hasil implementasi dari program.
Adapun hasil dan asal analisis dari hasil optimasi PSO yaitu eh, pada unit G1 baseline-nya sebelum dioptimasi yaitu 336,84 megawatt. Setelah dioptimasikan menggunakan PSO didapatkan hasilnya yaitu 313,31 megawatt. Dan juga selanjutnya pada unit G2 baseline sebelum dioptimasi pada G2 hasilnya didapatkan yaitu 121,05 setelah dioptimasi menggunakan PSO didapatkan hasilnya itu 104,44 megawatt. Pada unit ketiga didapatkan hasilnya yaitu 242,11 dan setelah di PSO menjadi 282,26. Eh, grafik atau kurva perbandingan daya tiap unit PSO dapat dilihat pada layar. Interpretasinya yaitu PSO menurunkan biaya operasi sebesar kurang lebih 5,27 unit biaya per jam. Meskipun selisih ini kecil, wajar karena hanya 3 unit membangkit. Pada sistem besar 10-40 unit, PSO biasanya memberikan penghematan jauh lebih signifikan. Grafik jauh lebih signifikan. Pengamatan dari kurva hmm, interpretasi pada hasil optimasi PSO. Yang pertama, PSO mampu menurunkan biaya operasi sebesar kurang lebih 5,27 unit biaya per jam. Kedua, meskipun selisih ini kecil, wajar karena hanya 3 unit pembangkit. Pada sistem besar 10-40 unit, PSO biasanya memberikan penghematan jauh lebih signifikan. Nah, berikut yaitu perbandingan biaya total dapat dilihat pada kurva yang sudah dihasilkan pada simulasi MATLAB. Yang pertama yaitu metode. Dengan metode baseline itu tanpa dioptimasi total biaya yang dikeluarkan itu 6.839,2992. Selanjutnya setelah dioptimasi menggunakan PSO didapatkan hasil dengan total biaya yaitu 6.834,0242 yang dimana penghematannya sebesar 5,275. Pengamatan dari kurva yaitu eh, selanjutnya ada kurva konvergensi yang sudah dihasilkan berdasarkan simulasi MATLAB. Pengamatan dari kurva pada iterasi awal biaya sangat turun drastis dari 6.834,06 menjadi 6.834,03. Setelah diiterasi sebanyak 20 kali, PSO sudah sangat stabil di sekitar 6.834,024. Kurva yang halus dan stabil menunjukkan konvergensi yang baik dan tidak terjadi osilasi. Interpretasinya, PSO berhasil menemukan titik optimum lokal atau global dalam waktu cepat. Parameter PSOW sama dengan 0,7, C1 sama dengan C2 sama dengan 1,5 sudah sangat cocok untuk masalah LED dalam 3 unit. Analisis akhir dan validasi teorinya. Yang pertama yaitu apakah hasil sudah sesuai teori LED? Pertama, PSO mengalihkan daya ke unit dengan biaya marginal lebih rendah yaitu Q3. Kedua, biaya total menurun meskipun perubahan daya relatif kecil. Ketiga, sesuai prinsip ekonomi dispatch, unit dengan marginal cost lebih rendah harus menyuplai daya lebih besar. Apakah optimasi sudah valid? Pertama, total daya selalu 700 megawatt. 700 megawatt. Constraint keseimbangan daya terpenuhi. Kedua, tidak ada pembangkit yang melampaui batas Pmin, dan juga Pmax. Ketiga, kurva konvergensi bersifat stabil tanpa osilasi. Nilai PSO lebih kecil daripada nilai baseline, indikasi kuat bahwa solusi lebih ekonomis. Kesimpulannya yaitu penerapan Particle Swarm Optimization atau PSO pada permasalahan ekonomi audit ini. Tiga unit pembangkit terbukti mampu menghasilkan solusi operasi yang lebih ekonomis dibandingkan eh, metode baseline. PSO berhasil menurunkan total biaya pembangkitan dengan PSO berhasil menurunkan total biaya pembangkitan dengan tetap menjaga agar seluruh batasan sistem terpenuhi.
termasuk batas daya minimum maksimum setiap unit serta keseimbangan daya total sebesar 200 MW. Distribusi daya yang dihasilkan menunjukkan bahwa PSO secara otomatis mengarahkan beban ke pembangkit dengan biaya marginal yang lebih rendah, sesuai dengan teori ekonomi of dispatch. Selain itu, kurva konvergensi juga menunjukkan proses optimasi yang stabil dan cepat tanpa osidasi, menandakan bahwa parameter PSO yang digunakan sudah sesuai dan efektif. Secara keseluruhan, PSO dapat disimpulkan sebagai metode optimasi yang sederhana, efisien, dan dapat diandalkan untuk menekan biaya operasi sistem tenaga listrik serta memiliki potensi besar untuk diterapkan pada sistem dengan skala yang lebih besar dan kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga laporan proyek yang saya sampaikan dapat diterapkan untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.